Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Masih bersama saya meskipun dengan baju yang sama, berarti tag-nya masih dari yang sama. Saya Zulfan Fakri Mahendra dan masih dengan podcast Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini kita masih karena dengan baju yang sama dan tadi juga saya juga mungkin dalam video yang lain juga dengan baju yang sama saya membahas yang sama. Hari ini kita lagi-lagi bahas yang sama tentang kekuatan Cina. Nah, bedanya hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memang leadership China atau Tiongkok ini dan pengaruhnya di hubungan antar negara-negara selatan. Untuk membahas itu, saya sudah bersama dengan Ibu Grace Lestariana. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Ibu, Gimana kabar baik ya? Sampai alhamdulillah Ibu. bajunya sama pun pede sekali. Sekedar informasi Bu, karena takutnya loh, Iya, kok hostnya bajunya sama terusan, takutnya kayak gitu Bu. Nah, beliau ada masih salah satu dosen di Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan topik ini semakin menarik karena kita melihat beberapa dekade terakhir atau mungkin beberapa tahun kebelakang terakhir eh, pembahasan tentang Cina cukup muncul sampai di banyak permukaan. betul Nah, betul. terutama dengan bagaimana memang pengaruhnya di negara-negara hubungannya dengan negara-negara selatan. Nah, eh, Ibu Grace, mungkin Ya, banyak orang akhirnya melihat bahwa Cina atau Tiongkok ini memang bisa sebesar itu. Nah, dari pandangan Bu Grace kira-kira apa yang akhirnya membuat Cina sebesar itu dari sebuah pandangan masa lalu, sejarah masa lalu dalam perspektif Barat yang melihat bahwa Cina adalah sebagai negara yang mungkin tidak mungkin untuk menjadi berkuasa ini. ya, masya Allah. Kalau kita melihat dalam konteks hubungan internasional, ya, memang Tiongkok ini makhluk yang cukup unik ya. Tadi sudah disebut dalam pandangan barat itu sepertinya tidak mungkin Tiongkok ini menjadi sedemikian rupa ya. Tapi kalau kita melihat misalnya dalam konteks geografis, ya sejak dulu sebetulnya luas wilayahnya memang luar biasa, exaggerated ya. Kemudian juga bahwa ternyata harus diakui bahwa ada nilai-nilai tertentu yang mengalir keluar dari wilayah ini ya sejak era sebelum Masehi. Ya, 551 tahun sebelum Masehi itu lahir ya tokoh filsuf yang cukup penting ya atau yang sangat penting dalam etika filsafat yaitu Konghucu atau Kongzi ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia menyebutnya Gongju ya, Konghucu, Nabi Gongju kalau para pengikutnya menyebutnya atau Confucius gitu ya dalam bahasa Latinnya. Tentu saja kalau kita melihat bahwa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin akan banyak aspek ya. Tapi salah satu yang saya lihat menjadikan ini lebih mulus ya adalah perubahan ya yang berani diambil, langkah-langkah yang berani diambil oleh kepemimpinan nasional dengan memanfaatkan local wisdom yang ada. Dan salah satu local wisdom yang digunakan itu meskipun dulu di era Mao Zedong itu sangat dimusuhi adalah nilai-nilai yang terkait dengan harmoni, ya, etika hubungan di dalam keluarga, etika hubungan di dalam masyarakat, ya, yang menempatkan dalam tanda kutip ayah itu sebagai sosok yang sentral. Ya. Dan ayah itu bisa juga namanya negara. Ya, karena itu kepemimpinan nasional Tiongkok meskipun dalam berbagai era mengalami perubahan, namun tampaknya ya Konfusianisme itu menjadi salah satu akar yang terus dibiarkan di dalam bumi pemikirannya dan itu mempengaruhi apapun yang hadir ya, terutama ketika perubahan besar diambil oleh Deng Xiaoping ya mengambil langkah yang berani ya sampai terkenal ya dengan adagiumnya tentang kucing. Mhm. Nggak pedulilah kucing itu mau hitam atau mau putih, yang penting dia bisa menangkap tikus. Nah, nah itu bisa dianggap sebagai pragmatisme di satu sisi, ya, menyebabkan Deng Xiaoping mengambil langkah-langkah yang berbeda dengan langkah dan pemikiran ideolog dari Mao Zedong, ya. Tapi juga bisa kita lihat sebagai suatu kemampuan adaptasi.
suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri dan menjaga harmoni agar tantangan-tantangan yang ada itu bisa diselesaikan. Ya. Nah, ini yang saya lihat secara konsisten ada di dalam langkah-langkah yang diambil oleh kepemimpinan nasional Tiongkok sampai saat ini di era Xi Xi Jinping. Jinping, begitu. Oke, berarti kalau dilihat dari apa yang terjadi dari saat ini, kita bisa katakan bahwa Deng Xiaoping itu cukup visioner berarti ya, Bu ya. Betul, betul, saya Dan sepakat. Ya. apakah kita tahu bahwa Cina tidak terlepas dari segala kontroversi, Ya. apalagi kemarin eh, mungkin dunia baru menyadari bahwa Cina mulai menjadi negara yang dikdaya, menjadi negara yang mulai negara maju begitu bahasanya, ketika memang Amerika menganggap bahwa Cina adalah seorang musuh. Di eranya Trump, kita banyak sekali melihat bahwa banyak produk China yang akhirnya di-ban, bahkan termasuk teknologinya, Huawei. Nah, Betul. apakah dengan adanya tendensi bahwa China naik itu, apakah karena melemahnya Barat, atau justru karena Barat melihat bahwa China menjadi sebuah tantangan yang real, sehingga negara-negara di selatan itu melihat bahwa China sebagai mitra alternatif baru? Masya Allah, ya. Nah, ini sebetulnya harus kita tarik lebih Jauh awal lagi. lagi. Ya, Iya, oke, Bu. jadi sebetulnya persoalan Amerika Serikat merasa terancam oleh Tiongkok atau the People's Republic of China ini bukan hanya terjadi di era Trump. Itu bisa kita Hmm. buktikan dari upaya-upaya Tiongkok ini ketika dia akan kembali ya dalam rezim perdagangan internasional itu tidak mudah. Ya, kalau melihat sejarah sebenarnya China dalam hal ini tentu saja the Republic of China ya, itu adalah salah satu negara pendiri atau salah satu asabikul awalunya Iya. the General Agreements on Tariffs and Trade ya. Otomatis Oke. ketika kemudian pemimpin eh, Partai Komunis itu berhasil mendapatkan kursi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu China nasionalis itu harus keluar dari sana, segala yang terkait dengan keanggotaan juga menjadi keanggotaan dari the People's Republic of China. Ya. Nah, tapi karena China itu sempat keluar dari the General Agreements on Tariffs and Trade, ketika dia akan masuk lagi itu tidak mudah. Dan yang membuatnya menjadi tidak mudah karena Amerika Serikat dan negara-negara barat, the Quads ya, itu sangat khawatir bahwa di satu sisi China itu menyediakan satu ruang yang luas gitu ya sebagai peluang bagi pasar produk-produk berteknologi dari barat, tapi di sisi yang lain ada kesadaran ya, ada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan dari Amerika Serikat dengan teman-temannya bahwa kemampuan China ini setelah dia membuka pintu, kemudian membiarkan investasi masuk ya, semula hanya di 4 wilayah di Sungai Mutiara ya, itu kemudian menjadikan China adalah negara produsen produk-produk dalam tanda kutip ya, duplikasi. Nah, Hmm. yang dia bisa menyediakan bentuk yang sama, kualitas yang sama ataupun dengan segala pesanan sehingga harganya sangat murah. Itu kan sangat diminati ya oleh negara-negara berkembang, negara-negara selatan begitu. Jadi itu pertama terkait dengan ketakutan atau permusuhan itu ya. Kesadaran bahwa China berpotensi sebagai adidaya atau sebagai negara dikdaya, kalau belum adidaya ya major power lah ya. Itu Hmm. sudah ada sejak China berusaha masuk kembali ke dalam rezim perdagangan internasional. Yang kedua, tadi terkait dengan ini apakah betul-betul bisa jadi mitra alternatif ya? Oh iya, sebetulnya negara-negara selatan itu sebagian besar adalah negara-negara yang selalu atau negara-negara yang tidak bisa lepas dari kemampuan China menggalang persaudaraan atau persahabatan. Ya, kan China selalu menempatkan dirinya itu lebih ke negara-negara Asia Afrika, lebih ke blok non blok ya, ke blok yang bukan barat ataupun timur ya. Sempat China sangat dekat dengan Uni Soviet Ini waktu Sob, itu betul. ya. Tapi ketika pemimpin-pemimpin Uni Soviet itu
tampak ya, dianggap tidak adil memperlakukan Mao Zedong, dia lean to one side, dia mengambil jarak ya, kemudian menunjukkan bahwa dia bisa dekat juga dengan yang non eh, blok timur ya, yaitu blok barat ataupun yang non blok ya. Dia bisa menunjukkan sikap sebagai negara-negara yang juga mengalami kolonialisme ya. Bahkan kalau kita melihat ya, sekarang ini kan makin jauh ya, misalnya dalam isu-isu yang terkait dengan konflik Gaza. Betul. Ya, apakah China itu menggunakan kekuatannya yang yang orang khawatir bahwa dia punya kekuatan yang besar itu ya, untuk pro Amerika Serikat, pro Israel? Tidak kan? Dia lebih memilih posisi atau melakukan positioning sebagaimana negara-negara yang anti kolonial gitu. Artinya ada benang merah yang tidak pernah dia putus untuk mengatakan, untuk speak up tentang anti kolonialisme, dan itu adalah ide yang selalu diharapkan hidup oleh negara-negara selatan ya. Apalagi dalam hubungan internasional sekarang ini yang lebih menghargai value ya, Sustainable Development Goals itu kan sangat menghargai value ya. Nah, ini saya kira menarik ya untuk menunjukkan bahwa oh iya tampaknya begitu ya, China berani menyatakan no begitu ya pada gagasan-gagasan yang disebut dengan Washington Consensus dalam bidang ekonomi ya kan. Tapi juga China berani berkata no pada Israel, pada gagasan-gagasan pembelaan Israel oleh Amerika Serikat gitu. Saya kira begitu. Ya. Berarti em, China berusaha masuk di setiap lini politik dan dinamika internasional itu ya, Bu? Tampaknya demikian. Oke. Nah, Sangat jelas ya. kalau yang saya dengar dari penjelasan Ibu juga, sebenarnya tawaran seperti apa? Kan tadi kita berbicara tentang infrastruktur, kita bicara tentang adanya kemampuan Cina dalam membangun ekonomi dan lain sebagainya. Apakah itu juga yang menjadi daya tawar negara-negara selatan untuk akhirnya mau bekerja sama dengan Tiongkok? Karena kita mendengar juga namanya BRICS itu, Bu. Ah, ya, ya. Kerjasama yang ada beberapa dalam narasi ataupun mungkin fenomena HI yang zaman dulu gitu, kayaknya tidak mungkin untuk membuat sebuah lini ataupun jaringan kerjasama yang lintas benua dan lintas batas. Iya, Kayaknya akan banyak kos yang terhabiskan. iya. Tapi Cina berani menjalani kerjasama tersebut. Nah, mungkin dari dua fenomena itu kita melihat daya tawar itu seperti apa, Bu, yang disajikan oleh Cina. Masya Allah, luar biasa ini ya. Kalau kita memang sangat melihat ya, adanya tren bahwa justru ketika WTO atau World Trade Organization sebagai apa ya, ibu asuh ya bagi rezim perdagangan global yang liberal itu dikembangkan, maka China dan negara-negara selatan yang dalam berbagai aspek itu sebetulnya memang tidak seluruhnya akan cepat mendapatkan manfaat dari perdagangan global, itu bisa mengupayakan berbagai kerjasama yang non WTO ansih. Ya. Jadi kalau kita lihat jaring-jaring kerjasama internasional itu malah semakin kompleks ya. Makanya ada teori apa itu spaghetti balls itu Iya, ya. spaghetti ball, betul, Ibu. Atau kalau kita lihat ini bukan spaghetti lah, mie aja ya, noodle ya. Karena kita jarang makan spaghetti ya, Bu. Betul. Dan juga kalau kita lihat yang sangat aktif memang China. Betul. Ya, China dan negara-negara Asia Timur, negara-negara Asia Pasifik, ya. Dan kalau lintas sistem seperti BRICS, ya, China bisa menawarkan apa sih? Benar sekali, dia bisa memiliki daya tawar itu karena dia punya kantong yang besar dan banyak isinya dan mudah dialirkan. Dalam berbagai kesempatan yang terkait dengan bencana atau kebencanaan, diplomasi bencana juga dilakukan China ya, dalam bentuk bantuan ya. Apakah yang sifatnya itu hibah
ataupun yang sifatnya kerjasama teknis untuk pembangunan infrastruktur di berbagai negara, termasuk di Indonesia ya, ketika, mmm, sebelum BRICS itu ya, pada tahun 2000 berapa kita mengalami tsunami Aceh ya, 2004. 2004 ya. Juga ketika kemudian kita mengalami di Bantul ini ya, di lokasi kita Ya, ini 2006. 2006, seperti itu keadaannya. Nah, lalu China juga sangat aktif membina ya, melakukan economic development ya, di negara-negara Afrika ya. China itu tampak ya, memiliki leadership di sana dalam membangun jejaring dengan negara-negara Afrika, sehingga Jepang sebagai negara maju pertama di Asia itu sampai mengalami kebingungan yang sangat besar, bagaimana ini bisa mengendalikan ya, atau memiliki atau mengembalikan daya tawar di region Asia Timur, apalagi lintas region sampai ke Afrika ya. Sementara China sudah jelas ya, dia mendapatkan perhatian dari Amerika Serikat, si sekutu dan juga ibu asuhnya Jepang ya. Kemudian juga dalam konteks perdagangan internasional, produk-produk yang berafiliasi dengan China dalam konteks produksi ya, ataupun jalur distribusi itu sudah merambah ke segala jaringan, ke segala tempat ya. Jadi dalam konteks geopolitik maupun geoekonomi, China memiliki sumber dayanya ya. Mungkin kalau kita juga melihat bahwa dia menawarkan eh, Belt and Road Initiative, dia juga menawarkan AIIB ya, Betul. itu kan satu bank yang menjadi alternatif bagi IMF maupun World Bank ya. Kalau IMF dan World Bank itu menyediakan dana pinjaman untuk anggota-anggotanya, tapi dengan berbagai perikatan, dengan berbagai syarat untuk melakukan structural adjustment procedures, China tidak. Ya. Dia mengajak duduk bersama dan menjanjikan, oke, kita lakukan ini ya bersama-sama, tidak dengan ikatan-ikatan yang dari awal itu sangat ketat begitu, tapi bisa dilakukan negosiasi-negosiasi sesuai situasi dan kondisi. Nah, itu kan tentu saja sangat mengharukan gitu ya, sangat memikat, ya. Dan kalau memang ada hubungan yang saling memanfaatkan peluang itu, Bu, Ya. sebenarnya siapa yang menerima angin segar? Apakah memang negara selatan yang tadinya mungkin tren menjadi negara industri agar dikatakan sebagai negara maju masih tetap ada hingga saat ini? Sehingga memang banyak negara selatan yang meminta bantuan China atau Tiongkok untuk membangun infrastruktur, yang dimana itu termasuk ke dalam infrastruktur strategis yang kita Iya. katakan. Jadi siapa yang dapat angin segar, Bu? Apakah karena negara selatan melihat akhirnya China eksis sebagai tenaga alternatif, atau justru China melihat keinginan negara-negara selatan, negara-negara berkembang yang dulu mungkin berhadapan dengan Jepang, Amerika, dan sekutu ekonomi mereka yang terkesan ribet. Kira-kira siapa yang mendapat angin segar ini, Bu? Nah, ini bisa kita pakai kacamata yang berbeda ya. Apakah kita mau melihatnya dalam konteks liberalisme, dalam pengertian bahwa liberalisme selalu memberikan angin segar bagi kedua belah pihak, win-win solution gitu ya. Atau kita mau pakai kacamata realis ya, Hmm. kacamata mainstream HI zaman dulu begitu ya, yang selalu melihat zero sum game gitu ya. Saya berharap kita bisa menjadi akademisi yang memang sebaiknya membicarakan segala sesuatu dengan data, based on data ya. Dan tentu itu kemudian dengan demikian kita akan melihat apakah angin segar itu hanya untuk salah satu pihak ataukah memang untuk kedua belah pihak, meskipun tidak selalu dengan besaran yang sama gitu ya. Jadi dari sini saya yakin bahwa kita mengetahui tentu ada cost yang harus dipikul oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama, tapi juga selalu ada benefit yang dimungkinkan ya. Saya sepakat bahwa gagasan Immanuel Wallerstein ya tentang teori sistem dunia ya yang nantinya memungkinkan akan ada transisi dari satu negara yang tadinya periferi menjadi semi periferi kemudian jadi center, itu
akan terus berjalan kalau berbagai pihak itu bisa memperkuat positioning, ya. Dan dalam hal ini penguatan positioning tentu harus dengan melakukan dialog yang dialogis, bukan dialog yang penuh dengan apa ya, ancaman saja ya. Tentu China bisa melakukan ancaman ya dengan pengembangan teknologi luar angkasanya yang luar biasa. Artinya dia kan bisa menguasai teknologi kesehatan juga ya. Dengan anggaran militernya yang terus membesar ya. Asertivitasnya gitu ya, sehingga persoalan-persoalan di Laut Cina Selatan, ya, itu ya up and down begitu rupa, naik turun begitu rupa ya. Itu bisa dilihat dengan kacamata ancaman, atau kalau kita ingin melakukan upaya-upaya yang bisa, apa namanya, lebih dialogis ya, mungkin juga ini bisa menjadi jalan untuk melakukan kerjasama-kerjasama yang sifatnya terkait dengan pengadaan persenjataan gitu ya. Hmm. Sebagai sarana apa? Apakah sebagai sarana ofensif atau sarana defensif kan seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat dalam konteks ini tergantung kacamata yang kita gunakan gitu. Oke. Tapi kalau saya lihat Ibu, saya pernah meneliti mengapa akhirnya TPP pindah ke CPTPP dan Mhm. dinamika Regional Trade Agreement yang akhirnya orang menyangka dan membaca bahwa ini sebagai stepping stone-nya negara-negara berkembang. Dan apakah ada treatment yang berbeda, Bu, dari Cina ini di antar semua negara selatan? Karena sepertinya kalau berbicara tentang dinamika negara selatan, ASEAN punya masalah sendiri, Afrika punya masalah sendiri, dan mungkin negara-negara di Amerika Latin pun punya masalah sendiri. Seperti seperti apa sih, Bu, soft power yang dilakukan oleh Cina sehingga setiap masalah di antara negara-negara berkembang atau negara-negara selatan tersebut tepat guna? Ya, kalau kita lihat ya, kalau saya boleh melihat bagaimana pandangan-pandangan yang dulu itu sempat ditulis dalam banyak buku oleh ahli hubungan internasional sekaligus sinolog seperti Lucian Pye ya. Maka tampak bahwa sebenarnya kembali ke tadi di awal saya sampaikan, Konfusianisme itu digunakan sebagai cara dia menyelesaikan masalah. Dalam hal ini harmoni sebagai pandangan yang mendasari itu lebih digunakan ya. Jadi betul bahwa ketika ada persoalan ya, harus satu pihak itu melakukan upaya-upaya negosiasi. Tapi di sisi yang lain ya, kalau dalam apa namanya, adagium barat itu kita selalu gunakan stick and carrot seperti itu ya. Maka stick and carrot yang digunakan oleh China ini dia masukkan ya dengan cara-cara yang perlahan-lahan. Dia selalu menggunakan apa yang dikatakan, ya kita meraba-raba batu di sungai lah. Jadi kalau menyeberang sungai itu pelan-pelan, ya tidak langsung ambil Atau berlari ataupun ancang-ancang mundur ya, gitu ya, Bu? nyebrang begitu saja ya. Tapi dia jajaki. Dia lakukan penjajakan yang sesuai dengan karakter dari negara-negara selatan itu sendiri. Negara-negara selatan pada umumnya membutuhkan modal ya. Apakah barat menyediakan? Ya. Tapi lihat, negara-negara barat itu selalu menggarisbawahi persoalan hak asasi manusia gitu ya, pelanggaran HAM, jadi membuat bantuan itu dihentikan, Terhambat gitu ya, Bu, ya? terhambat itu. Sedangkan China dia selalu tidak pernah mengusik masalah HAM, ya kan? China tidak pernah mengusik isu-isu dalam negeri, bisa dikatakan seperti itu. Dan itu menimbulkan satu apa ya, satu rasa dihargai begitu ya. Ya meskipun itu artinya juga karena China juga punya masalah itu ya. Betul, atau mungkin dalam tanda kutip sebagai seorang pembantu yang profesional. Bisa membedakan ya, Bisa mana membedakan. persoalan yang, harus Selesaikan. diselesaikan dan mana persoalan yang harus Oke. dihindari untuk Tahu tidak batas-batas itu dibicarakan. berarti Iya, gitu ya, Bu, ya? dia membatasi itu ya dalam konteks seperti itu saya kira. Oke. Nah, tapi kan dari banyaknya tawaran anti barat, anti finansial dari barat yang dilakukan oleh China,
kalau kita berbicara uang, pinjaman dan loan, ataupun investasi dan tukar infrastruktur itu yang tadi Ibu sampaikan, apa tidak ada ancaman yang justru semu begitu, Bu? Melihat kalau misalnya kita mau bekerja sama dengan barat, seperti tadi mungkin ancamannya adalah diganggunya, mungkin dalam tanda kutip, karena kita negara yang tidak menjunjung tinggi hak asasi, mereka mengintervensi hak asasi kita, hukum yang ada di negara kita, atau bahkan mereka memberikan ancaman yang secara nyata disampaikan di depan. Begitupun dengan kekuatan militer. Nah, kalau China karena halus, pelan gitu, Bu, ada nggak sih Bu ancamannya yang mungkin saja, saya tidak mengajak Ibu menjadi dukun, tapi kira-kira yang perlu diawasi mungkin 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 Ibu nanti bisa mengambil contoh apakah mungkin negara di Afrika, di Amerika Latin ataupun di ASEAN ini, supaya mereka tidak terjebak dari bayang-bayang ketakutan debt trap-nya Cina itu, Bu. Ya, sudah diberi clue-nya ini tadi ya, Waduh. debt trap ya. Sepakat memang ya. Kalau kita bicara sesuatu yang bisa dihitung atau diperhitungkan, memang ya, ada tentu saja peluang terjadinya debt trap itu tanpa disadari oleh negara-negara selatan yang sangat membutuhkan infrastruktur dan bantuan-bantuan atau kerjasama-kerjasama dengan China. Ya. Sebetulnya itu pun ya terjadi dulu ya, ketika rezim liberal yang sudah dikokohkan melalui WTO, IMF, World Bank itu eh, bertahta ya dalam konteks hubungan internasional. Tapi dengan China ini ya tentu saja itu ada ya. Termasuk juga kekhawatiran di berbagai tempat, di berbagai negara ya, bahwa nantinya terjadi migrasi besar-besaran tenaga kerja China ya karena dia lebih dekat ke Asia Tenggara, ke Asia ya, juga ke Afrika begitu. Luas jangkauannya seperti itu ya. Bisa terjadi, tapi kita juga melihat peluang dalam konteks transfer teknologi itu lebih dimungkinkan di sini ya. Jadi tentu bagaimana kita bisa melakukan kerjasama itu dengan penuh kehati-hatian. Ya. Apakah kerjasama yang dilakukan itu merupakan kerjasama yang sifatnya B2B, business to business, atau G2G, government to government. Ya. Jadi dalam hal ini tentu itu menjadi salah satu bagian yang memungkinkan kita melakukan perhitungan-perhitungan agar tidak terjerat dalam debt trap sebagaimana yang terjadi di beberapa negara tetangga kita ya. Ya. Dan juga di Afrika kita bisa melihat bahwa ternyata sebetulnya ada teknologi-teknologi yang terkait dengan Sustainable Development Goals yang bisa dilakukan dengan China begitu ya, tanpa melepas kemungkinan-kemungkinan yang terkait dengan kerjasama dengan pihak lain ya. Jadi saya kira kita bisa ya membesarkan rasa terancam atau sebaliknya kita membesarkan kapasitas kita ya dalam mencoba hal-hal baru bersama mitra-mitra, bukan hanya satu mitra khusus saja, tapi semakin meluaskan jaringan ini. Nah, ini yang bisa saya kira dipelajari ya, bahwa kalau Amerika Serikat dan negara-negara barat itu mengancam dengan HAM, kemudian membuat kita harus melakukan liberalisasi dan privatisasi di berbagai sektor, China tidak, ya. Dia masih ya mungkin bisa dikatakan mendorong hal itu, ya, tapi memberikan contoh baik bahwa segala sesuatu bisa dilakukan step by step. Sebagaimana China melakukan liberalisasi di dalam negerinya. Kalau di luar kita bisa melihat bahwa sebagai negara yang dikhawatirkan akan menggunakan ancaman senjata, China selalu mengatakan kami tidak punya intention to be a superpower like America. Kan artinya apa? Ya mungkin saja punya intensi tapi tidak seperti Amerika, kan Iya, begitu betul ya. betul. Ya. Berarti memang, yang menjadikan daya tawar itu semakin tinggi ya mungkin dari daya tawar yang kemudahan dalam investasi dan, eee,
membangun infrastruktur itu dan menjadikan negara mereka sebagai negara industri, dan juga karena tidak ada narasi senjata itu ya, Bu, ya? Ya, Karena atau nama minim, minim ya gitu ya, Bu, ya? minim. Mhm. Meskipun ya kita lihat juga misalnya berkali-kali saja ya, China itu, tiba-tiba entah dengan lewat patrolinya atau dalam tanda kutip "nelayan-nelayan intelijennya" itu gitu Iya, betul ya, betul. menyebar kemana mana begitu. Ya, itu tetap harus menjadi satu titik yang, membuat kita aware bahwa yang namanya win-win solution itu selalu ada peluangnya, tapi tidak selalu sama besarnya, seperti itu. Artinya cost and benefit analysis harus selalu digunakan dan tentu saja, ya kalau kita melihat bahwa, etika itu dijunjung tinggi tentunya dalam hubungan internasional maupun dalam politik dalam negeri masing-masing Mhm. negara. Ya. Kalau berbicara tentang Cina di Afrika, mungkin banyak beberapa negara Afrika yang kalau tidak salah saya lupa negaranya, yang pelabuhannya itu karena dibangun oleh Cina dan tidak sanggup membayar, ataupun saya tidak tahu klausulnya seperti apa, akhirnya pelabuhan itu dimiliki oleh China. Apakah ini menjadi sebuah ketakutan yang sangat ditakuti oleh negara selatan, atau justru negara selatan harus semakin aware gitu? Karena saya belum pernah mendengar bantuan dari barat yang sampai, ataupun pinjaman dari barat yang akhirnya sampai mengambil alih suatu infrastruktur itu, Bu. Apakah itu menjadi Nah, ketakutan negara selatan atau bentuknya harus seperti apa? ya. Apakah itu satu ketakutan? Ya, memang ya. Tapi memang sekali lagi kembali, tadi saya sudah mengingatkan, kerjasama yang terkait dengan investasi harus selalu dilihat klausulnya. Ini B2B atau G2G. Kemudian apa saja syarat dan prasyarat yang ada di sana, gitu ya. Sehingga dengan demikian kita bisa mencoba untuk dari sisi sejak awal itu selalu memperhitungkan. Tapi kalau semisal ambisius, apakah dengan terburu-burunya banyaknya negara selatan membuka hubungan dengan Cina itu, apakah menjadi ambisi negara selatan juga, Bu? Itu berbahaya atau justru malah jadi tantangan baru sebenarnya? Tentu kembali ke kacamata kita ya. Saya lebih suka melihatnya bahwa peluang itu selalu ada, Hmm. ya kan? Seperti dulu kita diingatkan ya, lagunya Tika Bisono. Harapan selalu ada bagi orang yang teguh, bla 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 bla, dan percaya padanya. Nya siapa? Nah, ada kekuatan maha dahsyat ya, yang menjadi tempat kita bertemu. Jangan sekalipun kita hanya menumpukan harapan kita pada manusia, kita akan sangat banyak kecewa. Tapi kalau kita selalu berusaha berjalan, ya, menumbuhkan harapan itu dengan visi misi yang dikembalikan sebagai utama kita ya sebagai bangsa Indonesia ini dalam konteks kita kembalikan pada koridor yang diharuskan olehnya. Nah, kita harap kita bisa membuat kerjasama yang lebih baik lagi, membuat The Global South ini juga memiliki warna yang lebih spiritual. Baik. Baik, terima kasih Bu Grace atas penyampaiannya. Teman-teman seluruh pendengar podcast ini, saya pikir memang dengan munculnya China ataupun Tiongkok sebagai sebuah alternatif baru dalam kerjasama setiap negara, hubungan antar negara selatan menjadi suatu kesempatan. Akan tetapi, namanya kesempatan, kalau memang tidak kita maksimalkan atau kita telah lebih baik, justru malah kemudaratan mungkin dalam bahasa agamanya yang Betul. akan datang. Sehingga memang setiap negara selatan perlu belajar dari setiap kejadian fenomena yang terjadi dengan China, baik itu yang ada di daratan Asia, daratan Amerika, ataupun daratan Afrika. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan Cina pada saat ini merupakan salah satu fondasi yang sudah kokoh dibangun di era-era kepemimpinannya. Baik. Terima kasih banyak Bu Grace, Terima dan kasih terima kasih kembali Mas. terima kasih banyak seluruh pendengar HI. Sampai bertemu di podcast Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.